Gereja Katolik mengakui bahwa hari Sabat dalam Alkitab jatuh pada hari Sabtu, hari ketujuh. Namun, umat Katolik beribadah pada hari Minggu sebagai peringatan akan kebangkitan Kristus. Katolik memandang Sabat Perjanjian Lama telah digenapi secara penuh dan disempurnakan dalam pribadi Yesus Kristus. Simak penjelasan Romo Cafe mengenai makna asli hari Sabat. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Di sini ada akun 18 coret ini, seingat saya pernah naik ini. Halo? Ini El Pereira kan? Iya, selamat malam. Iya, Iya, Katolik selamat ya? malam, Pasti? Romo. Iya, Katolik, saya Katolik. Iya. Silakan, apa yang mau sampaikan? Iya, waktu itu saya pernah gabung di live ini. Saya asli orang Timor Leste. Sekarang juga tinggal di Timor Leste. Saya pernah pernah kasih pertanyaan pada Romo Cafe tentang soal yang ada agama-agama baru yang dinamakan Jehovah. Di sini kalau dipanggil kami panggil Jehovah yang pernah itu Romo sudah kasih jelas dan saya sempat rekam videonya, dan sekarang sudah ada banyak yang saya sudah kasih lihat, banyak orang yang sudah diperjelaskan lah. Tapi sekarang ada satu lagi. Itu Romo yang namanya itu Adventis. Kalau di sini kami panggilnya itu Adventista. Sekarang sudah orang sudah banyak yang ikuti itu lagi. Itu juga sekarang saya heran. Kadang mereka itu kebanyakan di sini itu rata-rata, kalau di Timor Leste itu mungkin 90% atau ke atas itu rata-rata orang Timor Leste itu orang Katolik. Tapi sekarang banyak agama yang masuk. Yang waktu itu saya perjelaskan itu, saya bilang itu yang Jehovah. Sekarang Adventis itu juga sama. Itu makanya sekarang saya minta lagi kepada Romo Cafe, biar sekarang itu saya mau rekam lagi gitu. Biar ada kakek, ada om, ada tante lain lagi yang masuk lagi ke agama itu. Makanya saya ingin Romo perjelaskan lagi kalau agama-agama itu tidak bagus, biar saya nanti kasih lihat lagi mereka kalau ini tidak bagus, biar mereka ini tetap sama Katolik. Itu saja. Ya, saya sudah jelaskan banyak kali tentang ini ya. Mungkin teman-teman yang ada di TikTok yang punya bahan tentang Adventis, yang rekaman itu tolong share ke dia. Oke, tapi konsep dasar bahwa Adventis itu lahir pada tahun bisa mute-kan dulu. Saya kalau sudah jelas, saya sudah dengar engkau baik-baik. Sekarang engkau dengar dulu. Oke. Jangan potong nanti, terpotong begini nanti orang yang rekam nanti juga terpotong, jadi seperti itu. Jadi konsentrasi di sini di Adventis hari ketujuh. Pada tahun 1860 William Russell memulai pergerakan namanya Adventis, tapi mereka tetap menggunakan hari pertama, hari Minggu ya. Tetapi 3 tahun kemudian 1863 Helen Goldwhite memisahkan diri dari pergerakan Adventis itu dan mendirikan yang namakan Adventis hari ketujuh ya. Dalam pengertian ini dengan kembali setelah sekian abad, hari pertama dalam minggu dalam kekristenan, mereka kembali mengambil hari sabatnya Protestan. Hari sabatnya Yahudi. Ini jadi persoalan. Dan Helen Goldwhite dengan bisa mute-kan dia tidak ya? Halo. Saya tahu orang ini bisa mute-kan. Kalau tidak bisa dikeluarkan, dibawa dulu, saya naik lagi. Engkau yang tanya kalau saya minta teman-teman Sudah. Jadi apa yang terjadi di sini? Terjadi di sini adalah kembali kepada hari Sabat, dan kan hari Sabat itu menjadi persoalan besar.
Menjadi persoalan besar di sini, saudara dan saudariku yang terkasih. Kenapa menjadi persoalan besar? Karena sekian lama, sekian abad, kekristenan sudah merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Datanglah Hale Gold White kembali ke hari Sabat yang secara biblis menjadi bagian dari peraturan hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat sudah dibatalkan Ratu. Efesus 2 ayat ke-15. Hukum Taurat dan segala peraturan yang sudah dibatalkan oleh kematian Kristus di salib. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sudah sangat jelas bahwa dengan kematiannya di salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan dan peraturannya. Salah satu dari ketentuan hukum Taurat adalah hukum Sabat. Tolong serahkan kepada dia debat dengan itu pendeta Adventis supaya saya jangan ulang terus-terus di sini, oke? Sabat atau Minggu, memahami kebenaran Alkitabiah di balik hari Tuhan ya teman-teman. Karena saya kalau jelaskan terus nanti tambah panjang di sini. Peraturan hari Sabat sudah dibatalkan oleh kematiannya Kristus di kayu salib. Dan Yesus juga ketika alasan dia mau dibunuh, dibumbun di dalam Yohanes, bantu dulu kalau tidak salah, Yohanes 5 ya. Coba 5 ayat 18, 5:18 bunyinya apa? Bukan 8 Yohanes 8:18 tentang apa, Nona? 8:18, akulah yang bersaksi. 5:18. 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja. Baca kembali. Karena Saya ulangi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. sangat jelas bahwa Yesus telah meniadakan hari Sabat. Karena itu menjadi wah, kasihan dengan pemahaman seperti ini yang dibatalkan itu upacara seremonial. Iya, hari Sabat itu bagian dari upacara seremonial. Jambaksi 30 berapa itu? Tunjukkan di sini. Sabat itu bagian dari seremonial atau tidak? Makanya sekarang kita harus melihat akar masalah di mana. Omong itu pakai data. Yesus membatalkan hukum seremonial. Hari Sabat itu mereka pergi kemana? Pergi ibadat, pergi buat seremoni atau tidak? Omong pintar sedikit. Konteks, seringkali kita didatangi tamu yang menawarkan buku yang berujung pada klaim bahwa umat Katolik telah memasukkan Alkitab dengan mengganti ibadat hari Sabat menjadi hari Minggu. Klaim mereka, Sabtu adalah satu-satunya hari Alkitabiah. Mereka membaca Alkitab berdasarkan potongan teks yang terisolasi, mengabaikan evolusi dalam sejarah keselamatan. Sekarang ajar Adventis supaya belajar kitab suci. Kunci membaca Alkitab wahyu yang progresif. Perjanjian lama, persiapan dan bayangan. Kehidupan Yesus, penyempurnaan. Perjanjian baru, kebangkitan dan kenyataan baru. Prinsip utama, Alkitab bukanlah buku aturan yang statis. Wahyu ilahi mengikuti evolusi yang progresif. Peringatan, Katolik semua yang ada di sini. Tanpa mengikuti evolusi dari kitab-kitab yang diihlamkan ini, mustahil untuk memahami makna sebenarnya dari ajaran Alkitab. Kita tidak boleh hanya terpaku pada beberapa halaman awal saja. Makna asli hari Sabat. Dengar ini, Adventis. Makna asli Sabat bukanlah hari Sabtu.
Sabat, istirahat, reposo, penghentian kerja tidak memiliki makna asli hari ke-7 dalam seminggu. Dengar itu Adventis. Sabat 1 hari, waktu istirahat harian. Baca Keluaran 20 ayat 10. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Cukup. Sabat 1 tahun istirahat untuk tanah pertani itu juga dinamakan sabat. Imamat 25 ayat 4. Ratu jangan kasih mic ke pemain nanti. Buka tutup. Kalau engkau masih dalam aliran, dalam satu kerangka berpikir, nanti buka tutup. Imamat 25 Ayat 4. ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu, Artinya Protestan tidak boleh kerja selama 1 tahun dia punya tanah yang Adventis ini. Jangan tipu, jadi tukang tipu kah. Sekarang 70 tahun, 2 Tawarik 36 ayat 21. Tawarik 36 ayat 21. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Artinya sabat juga artinya 1 hari, 1 tahun, 70 tahun. Karena itu tidak bisa direduksi sabat hanya kepada hari dalam 1 minggu, yaitu hari sabat. Tolong Adventis. Tujuan awal yang berubah menjadi beban legalisme. Tanda perjanjian. Nanti kenapa jadi beban legalisme? Nanti ada kritik berat nanti di dalam Yesaya. Dalam Yesaya 1 ayat 13. Engkau siap-siap di situ. Karena nanti Tuhan akan mengatakan apa, dia sudah muak, jijik dengan hari sabat. Oke, niat awal. Sabat awal adalah tanda khas bagi bangsa Israel untuk meniru istirahat Allah sang pencipta dan membedakan diri dari bangsa lain. Ini penting sekali. Terjadi yang namanya kemerosotan moral menjadi legalisme hukum pada zaman itu. Perkembangan kaku. Praktik ini menjadi 39 larangan ketat yang membebani. Ginting engkau naik supaya jadi pembanding 2 kitab. Oke. 39 larangan ketat yang membebani, dilarang mengumpulkan kayu, memasak, menyalakan api, dan lain sebagainya. Adventis hari ke-7 ada 39 larangan dalam hari sabat. Ginting tolong naik atau lektor yang lain dulu. Engkau bisa mintalah, saya sementara jari di sini supaya engkau minta supaya yang lain naikkan engkau. Kritik Nabi. Para nabi perjanjian lama seperti Hosea mengkritik keras praktik legalis ini yang membuat umat kehilangan devosi batin yang sejati. Sekarang di mana kritikannya? Yang pertama ada kritikan di dalam Yesaya 1 ayat 13, maaf. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan.
Karena itu ada 39 larangan pada hari Sabat. Ginting, larangan kalau orang yang melanggar apa yang terjadi? Keluaran 31 ayat ke-14. Kalau yang melanggar apa yang terjadi untuk mereka yang melanggar? Keluaran 31 Keluaran 14. 31 ayat 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Adventis tidak kerja lagi hari Sabat kah? Tidak masak, tidak lain. Lanjut ayat 15. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Keluaran 35 ayat 2. Tidak boleh apa? Ada 39 larangan yang harus dilakukan oleh seorang Adventis. Karena itu jangan jadi tukang tipu di sini. Keluaran 35 ayat 2, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Contoh yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat dan dihukum mati. Bilangan 15 ayat 32-36. Konsekuen sedikit para pendeta di Adventis. Bilangan 15, 32, 33. 32-36. 32, 36. Ketika 15.32 kan Romo atau 32? Bilangan 15, 32, 36. Bilangan 15, 32, 36. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. 36. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Lanjut sampai 36. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Keluaran 35 ayat 3. Keluaran 35 ayat Ketiga, Ratu siap Nehemia 13:15. Keluaran 35 ayat 3 ya Romo ya. Halo. Sudah Romo, janganlah kamu Saya memasang tidak dengar, kami tidak api dengar di- tadi. Ngelek saya punya atau engkau punya? Ya, Keluaran 35 ayat 3, janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Bayangkan, jangan masak juga kalau begitu. Nehemia 13:15. Pada masa itu, kulihat di Yehuda orang-orang mengirik, memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan.
Lanjut. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Sekarang pertanyaan jujur saya. Pak Mama Pendeta dan semua kalian, Ratu, kalian tidak, mute-kan dulu, karena story. Kalian tidak pernah jual, tidak pernah beli makanan hari Sabat. Larang semua itu. Berapa Adventis yang dia bilang berkeliaran di TikTok. Itu punya bagian dari pekerjaan. Pindah, sapu rumah bagian dari pekerjaan. Semua. Ada 39 larangan. Konsekuensi dengan itu. Konsisten dengan itu juga. Maka Yesus ketika berhadapan di Markus 3 ayat 1-6 dia menyembuhkan seseorang. Bagi Yesus kewajiban beramal kasih lebih utama daripada kepatuhan materi aturan istirahat. Ia sengaja menyembuhkan seorang pada hari Sabat. Markus 3 ayat 1-6. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bisa baca. Markus 2:28. Menyempurnakan hukum kasih. Yesus tidak menghapus hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya dalam hukum kasih. Menghancurkan mentalitas legalis hukum yang dibuat mereka. 613 hukum harus dipatuhi oleh orang Yahudi. Dan Yesus menyempurnakan dalam hukum apa? Matius 22 ayat 37, 39, 40. Matius 22 ayat 37. 7. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adventis, di dalam hukum kasih itu terangkum semua, tergenapi semua hukum Taurat dan hukum dan nubuat para nabi. Karena itu apa yang Yesus omong tentang hukum baru ini? Yohanes 13 ayat 34. 33 lah baca. Yohanes 13 Ratu, baku bagi. Yohanes 13 ayat 33. 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itulah hukum baru. Karena itu momen puncak kebangkitan di hari pertama. Hari ke-7 kematian dan istirahat di makam. Hari pertama minggu kebangkitan dan ciptaan baru. Kesepakatan Injil. Keempat penginjil secara sepakat mutlak Kristus bangkit pada hari pertama minggu itu. Yohanes 20 ayat 1. Ratu engkau siap Lukas 25 ayat 1. Yohanes 20 ayat 1. Hari pertama dalam minggu atau tidak? Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Oke, Yesus bangkit. Lanjut ke ayat kalau tidak salah, setelah itu hari apa Yesus bertemu dengan para rasul? Ayat 19. Ayat 19.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Oke, hari pertama dalam minggu atau hari minggu, hari pertama setelah Sabat, itu yang dimaksud supaya teman-teman mengerti. Sekarang ayat ke-26, berkumpul lagi Yesus dengan para rasul hari Sabat atau hari pertama dalam minggu, artinya hari setelah hari Sabat. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Hari apakah itu, Ginting? Hari Minggu. Sekarang ke Lukas, Ratu. Romo, Lukas sampai 24 saja. Ayat 1. 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Yesus ada atau tidak di kubur? Lanjut. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Oke, Yesus tidak ada lagi. Sekarang turun ke ayat 13. Hari yang sama mereka ke Emmaus atau tidak? Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Artinya hari apa itu, Ratu? Hari Minggu. Yesus rayakan Ekaris hari Minggu atau tidak? Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Lanjut sampai 30. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, Ratu, kalau saya diam itu kau lanjut. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Perjanjian pertama dengan orang Israel dengan hari Sabat. Sekarang Yesus membuat perjanjian baru atau tidak? Lukas 20, Lukas 22 ayat 20 atau Matius 26? Pakai Lukas 20. 22 ayat 20, maaf. Lukas 22 ayat 20. Baku ganti, oh. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama lagi. Ginting Ibrani 4 ayat ke-8. Karena itu hari Tuhan, hari Minggu menjadi pusat iman Kristen, momen terciptanya ciptaan baru di mana umat manusia diundang masuk ke dalam istirahat ilahi yang sejati. Baca ayat 10-nya dulu lalu turun ke 8. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena Ibrani itu, 4 ayat sekarang ayat 8. Karena itu ayat 8. Apakah masih perlu dibicarakan apa di situ? Ibrani 4 ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Ganti perhentian dengan Sabat di situ. Baca kembali karena diterjemahkan kadang bilang perhentian, kadang bilang Sabat, tidak mengerti di situ. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk
ke Sabat, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Apakah hari itu? Ya, hari kebangkitannya. Dan itu gereja melanjutkan merayakan tiap hari pertama dalam minggu pembacaan roti. Kisah 20 ayat 7. Siap-siapkan dulu 1 Korintus 16 ayat 2 juga. Siapa punya giliran? Kalau kalian sudah tahu giliran, ya tidak perlu saya sebut namanya lagi. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Cukup. Paulus Ratu. berbicara. Pada hari pertama dalam minggu itu, hari Minggu, kami berkumpul untuk apa di situ, Ratu? Memecah-mecahkan roti. Sekarang sudah menjadi kebiasaan Kristen pada hari pertama dalam minggu atau tidak? Ginting 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Hari pertama dalam apa? Dalam tiap minggu. Dari setiap minggu. Artinya sudah menjadi kebiasaan atau tidak di situ? Sudah menjadi kebiasaan, Romo. Oke, ingat. Matriks pemahaman, ciptaan lama dan ciptaan baru. Ingat teman-teman, perjanjian lama Sabat, perjanjian baru Minggu. Waktu hari ke-7, hari pertama dalam minggu. Makna teologis, akhir dari ciptaan fisik, awal dari ciptaan baru. Ingat, karena itu Yesus dengan kematiannya membatalkan semua apa, Efesus 2 ayat 15 tadi, membatalkan semua apa, dan supaya kemana dimasukkan. Aduh, jeda ada berapa detik nih? Efesus 2 ayat 15 tadi ya, Romo. Tolong lebih cepat Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tahan dulu di situ, Valentinus, tahan di situ. Untuk apa? Dia batalkan semua ini perjanjian lama ini untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Sekarang ciptaan baru tuh di dalam siapa, Valentinus? Di dalam Kristus. Supaya menjadi ciptaan baru. Akhir dari ciptaan fisik, awal dari ciptaan baru. Fokus utama, kepatuhan pada hukum Taurat, 613 hukum. Sekarang Yesus batalkan itu semua supaya berpusat pada Kristus yang bangkit. Sebab tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu. Paulus ngomong itu. Status historis, bayangan yang akan datang di dalam Kristus, kenyataan, pemenuhan dari semua wahyu. Ibrani 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Sekarang sebagai kenyataan pemenuhan dari semua wahyu, dia omong melalui siapa? Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Tahan dulu, berhak menerima segala yang ada. Lanjut. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan.
Lanjut. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Lanjut. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Yang Tuhan ini nih, yang Tuhan beri ini, yang Tuhan berkumpul pada hari pertama dalam minggu ini, kalian tidak ikut. Perjanjian lama, hukum Taurat semua diberikan kepada Musa. Yang ini nih, Musa baru ini, yang lebih besar dari Musa itu, kalian tidak mau ikut. Tunjukkan satu tema, satu teks di mana para rasul memecahkan roti pada hari Sabat. Tunjukkan. Karena itu pusat ibadah sekarang. Dulu bait suci dengan korban bakaran. Pusat dari ibadah sekarang adalah pemecahan roti. Bukan jingkrak-jingkrak, bukan hanya baca kitab suci. Pemecahan roti. Aku ada, aku tinggal, aku beri hidup. Barang siapa makan tubuhku, ginting. Yohanes 6 ayat 56. Aku ada di dalam dia. Dia ada di dalam aku. Bukan jingkrak-jingkrak. Tumbangkan orang, jatuhkan orang. Yohanes 6 ayat 56, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Lanjut 57. Beri hidup. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Korban bakaran di dalam perjanjian lama untuk penghapusan dosa. Perjanjian baru ada korban untuk penghapusan dosa. Matius 26. Ayat 27-28. Korban apakah yang menghapus dosa? Itu pusat dari ibadah. Bukan membaca kitab suci. Seperti yang Protestan. Makanya Yesus memberikan struktur ibadah ketika dia berjalan bersama dengan dua rasul ke Emmaus, dua murid ke Emmaus. Yang pertama dia omong tentang kitab suci. Yang kedua dia pecahkan roti. Dua struktur yang telah nyata sekali dalam kitab suci yang Yesus beri sendiri. Dari struktur ibadahmu itu. Khotbah 1-2 jam tidak di situ. Omong putar balik sampai tipu mereka berjemaat. Sekarang korban apakah yang menghapus dosa? Matius 26, 27-28. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bayangkan, korban untuk pengampunan dosa, Protestan tidak rayakan. Sedangkan kita buat pembanding, korban penghapus dosa, ginting, Keluaran 29 ayat 36, Valentinus, Kisah 2 ayat ke-46, ginting. Kita buat pembanding. Tiap hari atau tidak korban penghapus dosa itu dibuat oleh imam Yahudi? Keluaran 29 ayat 30. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Sebab itu siapa yang harus membawakan santapan ilahi di situ? Bantu dulu Ratu sebelum ke kisah, ke imamat. Imamat 21 ayat 8.
Kalau tidak 24 ayat 8. Coba 21 ayat 8. Siapa yang bertugas untuk membawakan santapan ilahi? Makanan Allah. 21 ayat 8 coba. Imamat 21 ayat 8. Dan kamu harus Oke, menganggap benar. Oke, benar. Saya hanya mau cek sih. Oke. Benar. Maksudnya benar itu. baik Romo. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Katolik tolong. Kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada kritikan kita. Jangan jadi Katolik yang tukang kritik imam-imam. Dosa dengan urusannya dengan Tuhan. Tetapi kekudusan dia bergantung kepada siapa yang menguduskan di situ, Ratu? Allah. Tolong Katolik yang baik, yang mau tahu kebenaran. Kekudusan seorang imam bukan bergantung kepada kritik yang kalian berikan itu. Dia berdosa urusannya dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menguduskan dia. Bukan dari kacamata kita sebagai umat. Bukan dari kacamata kritik kita, hujatan kita terhadap dia. Di situ baca ulang. Tolong, tetapi sebelum baca ayat 8 itu, engkau baca bagian pertama dari ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun. Berbicaralah kepada para imam. Sekarang bicaranya imam kepada imam itu tugasnya apa ayat 8? Supaya jangan baca semua. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Rizka, tadi setiap kapan imam yang mempersembahkan santapan Allah itu, roti Allah itu, santapan Allah itu, dia persembahkan di bait suci di atas altar setiap apa? Tiap hari. Tiap hari, bukan saja hari Sabat. Sekarang Valentinus, gereja merayakan tiap hari pemecahan roti atau tidak? Kisah 2 ayat 46. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Dengar itu. Pusat dari ibadah penyembahan sesungguhnya, karena harus punya unsur altar, imam, dan korban. Orang Yahudi di teks hukum sesuai di pengertian ibadah mereka di Yerusalem, bait suci, pemecahan roti menjadi pusat jantung sumber dari kehidupan seorang Kristen sejati. Transisi praktik umat Kristen perdana dari Sabtu ke Minggu. Pewartaan kepada orang Yahudi, strategi awal orang Kristen perdana pergi ke sinagoga pada hari Sabat murni untuk memanfaatkan momen berkumpul guna memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Kita buat pembanding di dalam Kisah 17 ayat 2-3 dan Kisah 13 ayat 14. Mereka pergi ke sana bukan untuk merayakan ibadah orang Yahudi, melainkan untuk mewartakan, untuk diskusi, untuk debat tentang kitab suci. Karena orang Yahudi tidak bisa melakukan korban penghapus dosa di sinagoga. Mereka punya ibadah penyembahan yang sesungguhnya ada di bait suci Yerusalem. Karena di situ ada imam, ada altar, satu altar yang tidak boleh ada altar yang lain. Karena itu pertentangan dengan orang Samaria. Tidak boleh ada altar yang lain, satu altar yaitu di bait suci di Yerusalem. Kenapa mereka di hari Sabtu ke sinagoga orang Yahudi untuk bertengkar tentang kitab suci, untuk berdebat tentang kitab suci? Kita bantu nih. Kita mulai dari Kisah 17 ayat 2 dan 3. Dari ayat 1 dibaca, kita tahu nanti Paulus pergi ke sana dan selama berapa hari Sabat dia pergi berdebat tentang kitab suci.
Baik, mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia bertukar pikiran dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Karena itu dia pergi ke sana untuk menjelaskan kitab suci. Dan dia memuji orang Yahudi. Karena apa? Karena bukan hanya hari Sabat buka kitab suci, melainkan setiap hari menyelidiki kitab suci. Ayat 11. Baik, ayat 11-nya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Valentinus, setiap kapan mereka selidiki kitab suci? Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Dia bangga dengan orang Yahudi. Karena itu, bab 13 ayat 14 yang sama. Paulus pergi sana, pergi debat, jelaskan tentang kitab suci, bukan pergi beribadah. Kisah berapa tadi, Rom? 13-14. 13. Tolong yang lain 14. perempuan 2 ini kok, kalau dengar itu tolonglah. Kalau sudah bab tukar itu bab tukar. Supaya aku bantu lebih cepat. Mereka ini kalau sebut nama baru mereka baca, kalau tidak. Tolong kalian buat rotasi itu kah? Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jika ada di antara kamu mempunyai pesan untuk menguatkan umat ini, sampaikanlah." Lalu, bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing." Ya, sudah. Menantang Dia mulai menjelaskan isi kitab kitab suci. Bukan pergi pembacaan roti. Karena pembacaan roti ada di mana? Tadi kan bab 13. Sekarang bab ke-20 ayat 7 bagi orang Kristen. Mereka rayakan pembacaan roti di situ. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Selesai. Kata kuncinya sudah. Karena itu hari pertama dalam minggu itu, Yohanes di dalam wahyunya menamakan sebagai hari Tuhan. Wahyu 1 ayat 10. Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Pertanyaan saya di sini, Yohanes omong tentang hari apa di situ? Jelaskan hari itu ketika Yesus mewahyukan dirinya kepada Yohanes dan meminta untuk menulisnya kepada 7 gereja.
Hari apakah itu kaum Adventis? Hari apakah itu? Rasul Paulus dan berakhirnya hukum Taurat, keputusan konsili. Pertentangan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang Kristen. Konsili Yerusalem membebaskan orang non-Yahudi dari praktik-praktik Yahudi seperti sunat dan sabat. Di dalam Kisah 15 ayat 28 kita bisa dengar, bisa lihat itu. Akhir dari hukum Taurat adalah Kristus. Roma 10 ayat 4. Perkara selesai, dia sudah membatalkannya. Pesan untuk Kolose. Ini kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah ada orang yang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Karena itu adalah bayangan. Bantu dulu. Kolose 2 mulai dari 16 sampai dengan ayat 23. Kolose 2 ayat Ada di type itu. ya oke, ayat 16. Oke, Rom. Karena itu jangan biarkan karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Selesai. Hari Sabat dan semua itu hanya bayangan. Apa yang harus datang, sedang wujud ilahinya, wujud aslinya adalah Kristus. Kalau kita baca semua sampai sekarang 23, nanti panjang sekali. Aduh, macet lektor hari ini nih. Ayat, saya bantu Romo. Ayat 23, peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Semua peraturan-peraturan itu hanya bayangan. Yang kenyataannya ada di Kristus. Jadi Adventis hidup dalam bayangan. Kekeliruan pendekatan teks terisolasi. Praktik Yahudi itu hal kecil ya. Membantu di masa lalu, kelompok Adventis membantu di perjanjian lama. Membatu, bukan membantu ya. Membatu di perjanjian lama. Mereka mengambil praktik eksklusif Yahudi dan memaksakannya pada umat Kristen. Seperti orang Yahudi memaksakan sunat kepada orang Kristen.